di ruang publik lagi, disiarkan lagi. Gila kan? Lalu kesucian agamanya di mana? Akhirnya jadinya apa? Agama terkotori. Akhirnya halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Buzzer RP. Sekarang mereka itu ibaratnya apa ya? Pemenang. Sesungguhnya di situ. Kalau buzzer yang berseberangan, buzzer real, saya nyebutnya begitu. Karena mau nyebut apa gitu loh, gak jelas gitu. Ini bukan dalam artian real tuh uang, tidak. Mereka ini kalah karena beberapa hal. Hal yang mungkin di pikiran mereka ini tidak pernah terpikirkan. Salah satu hal yang membuat mereka itu kalah telak itu apa? Kalah inovatif, kalah cerdik di situ. Ternyata lebih pintar buzzer RP. Tapi ingat lo ya, yang berperan dalam perang narasi ini tidak hanya buzzer RP, banyak itu orang-orang yang di luar konteks buzzer RP. Kalau buzzer RP ini kan lebih dianggap bayaran gitu kan. Tapi nggak juga, nggak terlalu seperti itu juga. Mungkin bayarannya itu untuk beli pulsa, seperti itulah. Walau mungkin ada janji-janji tertentu. Kemungkinan ada. Yaitu tadi, kalah inovatif, kalah cerdik. Ternyata memang lebih pandai. Orang-orang ini yang bisa dibilang buzzer RP itu lebih pandai. Itu bukti nyata gitu loh. Ada satu hal lagi. Kenapa toh buzzer di luar yang lebih ke oposisi selalu bermain dalam ranah agama? Itu mungkin bisa untuk menarik orang, tapi itu banyak kelemahannya. Kalau mungkin kita lihat buzzer-buzzer yang bisa dibilang apa ya, tingkat atas oposisi, dia ini nggak bermain dalam ranah agama. Ya mainnya ya mungkin dia memakai orang-orang dosen, bahkan profesor doktor. Tapi mereka ini tidak menyentuh real ke bawah. Bahasa-bahasa yang mereka pakai juga apa bisa dibilang terlalu akademik. Kalau buzzer-buzzer bisa dibilang itu berbau agama, mereka sudah dibui semua kebanyakan. Karena apa? Ya perilakunya sendiri, tidak ada yang lain sesungguhnya, karena perilakunya sendiri. Yaitu tadi kurang cerdik. Tapi ada hal lain lagi, tidak terorganisir. Kalau buzzer RP itu lebih terorganisir, saya lihatnya begitu. Lebih cerdik, lebih terorganisir. Kalau yang di luar itu sama arahnya dengan buzzer RP tapi dia tidak bayaran, itu ya sukarela lah gitu, pendukung atau bisa dibilang orang yang punya kesadaran tertentu. Oh saya begini karena begini gitu loh. Tapi kalau yang oposisi ini buzzer real beserta pendukungnya juga buzzer liar, itu yaitu tadi banyak yang lebih terjebak pada bermain pola agama. Kenapa nggak bermain pola khusus dalam artian murni politik? Padahal ujungnya kan juga politik sebenarnya gitu. Ada lagi kendala yang besar, dana. Ini juga berlaku bagi yang bayaran. Jika yang tidak bayaran itu ya kesadaran sendiri, inisiatif sendiri, perjuangan sendiri seperti itu. Ini untuk khusus yang bayaran, ini dananya mungkin nggak ada. Dan satu hal yang membuat orang itu terlalu bisa dibilang apa ya, jadi sok-sokan, jadi sok berani. Itu karena mungkin dia mengira ada apa, backup hukum. Mungkin backup lawyer lah atau apalah seperti itu. Bahkan juga bisa oknum-oknum tertentu, itu juga bisa. Dan itu jelas. Banyak perang narasi ini memakai pola-pola backup hukum. Itu sangat banyak. Jika yang backup hukumnya lemah ya pasti kalah. Kebanyakan begitu. Dan satu hal yang membuat pihak-pihak oposisi ini kalah, termasuk pendukungnya, terutama buzzernya, orang yang bersuara liar dan lain sebagainya, itu apa? Kasar. Bicaranya itu kasar. Memaki lah, bahkan ibaratnya pendukungnya yang pakai jubah atau yang sok pakai baju ustadz. Itu sama. Dominan hasutnya tuh kelihatan sangat-sangat terlihat. Beda dengan yang berseberangan lainnya tuh beda. Apalagi bisa dibilang apa ya, pendukung-pendukung yang liar, simpatisan lah tepatnya begitu. Mereka banyak yang sok-sokan pakai baju-baju yang berbau agama lah, ngaku ustadz lah, gus lah, tapi ujung-ujungnya apa, nempelin nomor rekening, entah yayasan katanya, entah untuk perjuangan katanya. Ujung-ujungnya cari begini. Ya nyari lah, tapi jangan terlalu kelihatan seperti itu, malu gitu. Mereka pakai baju atau simbol-simbol agama tapi bicaranya politik. Kapan ngajinya gitu? Kapan ngajinya? Politik yang mereka bicara. Bahkan ada yang buat podcast gitu, nyebutnya gus atau ustadz, tapi bicaranya politik. Lalu ngajinya kapan? Kan begitu. Ini nyari apa gitu loh. Di samping juga dia ini kurang bisa dibilang apa, mungkin kena kasus hukum lah dan lain sebagainya, karena dia ngancam orang, fitnah orang dan lain sebagainya. Kalau sudah kena hal itu, harusnya mundur.
Jangan lagi bergaya seperti itu, memalukan. Terutama yang membuat kalah, yang paling membuat kalah itu buzzer real ataupun simpatisan liarnya di YouTube atau di medsos itu apa? Perilaku, yaitu tadi kasar. Dia tidak bisa membedakan antara ini hasut, antara ini kata-kata sampah dan tidak, bahkan kadang dibungkus dalil. Kita itu masyarakat Indonesia udah pintar. Gila ya gitu. Ada orang dalil tapi udah memaki-maki orang. Di ruang publik lagi, disiarkan lagi. Gila kan? Lalu kesucian agamanya di mana? Akhirnya jadinya apa? Agama terkotori. Akhirnya orang pun berpikir lah, ini nggak benar, ini nggak benar. Dengan kondisi saat ini sesungguhnya nggak bagus. Nggak bagus apa, untuk keseimbangan nggak bagus. Sangat nggak bagus lah. Tapi bagusnya apa? Lebih adem. Tidak bagusnya tidak menarik lagi seperti dulu. Ya demikianlah nasibnya para buzzer-buzzer yang bisa dibilang oposisi, simpatisan oposisi yang akhirnya apa? Hanya jadi penonton. Anda lihat aja ratingnya ataupun view-nya. Itu yang bisa dibilang buzzer-buzzer yang pro ke pemerintah itu lebih banyak, sangat lebih banyak. Karena apa? Mereka itu berceloteh, berkata, bermain narasi. Itu apa? Menghindari pola-pola dengan bungkus agama. Karena saat orang bawa agama itu dia harus suci. Paling tidak, dia harus baik perilakunya, kata-katanya. Tapi bagaimana dengan orang yang misalkan dia itu berjuang, apalagi dia pakai baju atau simbol-simbol agama tapi kata-katanya kotor, pasti ditolak orang. Oke, sampai sini. Wassalam.